Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini di pagi hari, di hari Jumat yang penuh berkah ini, adalah kita sama-sama mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta penjelasannya, ya, dari kitab Al-Wafi fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kita telah sampai kepada hadis yang kedua yang berkaitan dengan keislaman, keimanan, dan juga ihsan. Ya, apa itu Islam, apa itu iman, dan juga ihsan? Ya, mungkin selama ini kita banyak mendengar kata Islam, iman, ihsan. Kita juga mengakui diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, yang sudah melakukan sesuatu yang ihsan, yang baik. Nah, apakah pengakuan tersebut itu berhak kita miliki atau tidak? Maka marilah sama-sama kita mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keislaman, keimanan, dan juga keihsanan. Baik, langsung saja kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ad-daraini amin. Al-hadithu as-sani, hadis kedua. Al-islamu wal imanu wal ihsanu. Keislaman, keimanan, dan keihsanan. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau. Zata yaumin iz tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ari. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang asing, syadidu bayadis thiyabi, yang putih pakaiannya, bersih. Syadidu sawadis sya'ari, yang hitam rambutnya, bersih rambutnya. La yuru alaihi atharus safar, ya, tidak terlihat pada orang tersebut tanda-tanda perjalanan. Nah, biasanya orang-orang yang dari perjalanan yang jauh misalnya, apalagi di Arab yang secara geografis adalah daerah yang tandus, daerah yang kering, maka pasti orang tersebut memiliki tanda-tanda kalau dia baru habis melakukan perjalanan jauh. Misalnya pakaiannya yang dipenuhi dengan debu, atau rambutnya misalnya yang kering dan compang-camping. Akan tetapi orang ini, orang asing ini, dia tidak terlihat sama sekali tanda-tanda orang yang baru saja atau tanda-tanda orang yang sedang melakukan perjalanan. Padahal orang ini adalah orang asing dan tidak ada satupun di kalangan para sahabat yang mengenali orang ini. Maka pasti orang ini bukan dari kota Madinah, pasti dari luar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kata Umar, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal orang ini. Artinya orang asing, datang dari luar, tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia menempelkan lututnya dan lutut Nabi SAW duduk secara berhadapan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala. Kemudian lelaki itu berkata, orang asing tadi ini, dia berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritakanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
dan engkau bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusannya. Wa tuqimus salata, dan juga engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakata, membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji di rumah Allah, ke rumah Allah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Qala, maka lelaki itu berkata, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu, kata Umar dan para sahabat, maka kami heran, kata Umar, kami takjub, kami heran kepada orang tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya kepada Nabi, kemudian dia membenarkan jawaban Nabi. Nah, seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Qala, maka lelaki itu kembali bertanya, orang asing tadi kembali bertanya, Fa'akhbirni 'anil iman. Nah, sekarang beritakanlah kepadaku apa itu iman. Qala, maka Rasulullah menjawab, an tu'mina billah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya Allah yang Allah turunkan, wa rusulihi, beriman kepada utusan-utusannya Allah, para nabi, para rasul, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada Allah akan takdirnya, takdir buruk maupun takdir baik maupun takdir yang buruk. Qala, maka lelaki itu berkata, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Qala, kemudian lelaki itu kembali bertanya, fa'akhbirni 'anil ihsan, beritakanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, maka Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, akan tetapi jika engkau tidak bisa menghadirkan perasaan melihat Allah dalam ibadah, fa innahu yaraka, maka hadirkanlah perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala, kemudian lelaki itu kembali bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritakanlah kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah bisa juga dimaknai dengan hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, sesungguhnya yang ditanyai tentang pertanyaan itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya Nabi SAW itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Begitu juga dengan yang bertanya. Orang yang bertanya ini, dia juga sama-sama tidak tahu. Qala, kemudian lelaki itu bertanya lagi, fa akhbirni 'an amaratiha. Kalau begitu, beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Kapan terjadinya itu kiamat? Tanda-tandanya. Qala, maka Nabi SAW bersabda menjawab pertanyaannya, bahwa tanda-tanda kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, bahwa seorang budak wanita melahirkan majikannya. Seorang budak yang melahirkan majikannya sendiri. Apa maksudnya ini? Nanti kita akan lihat di penjelasan terkait dengan hadis ini. Wa antaru al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian kata Nabi, dan tanda berikutnya daripada kiamat, engkau melihat al-hufata, orang yang tidak memiliki alas kaki, al-urata, orang yang tidak memiliki pakaian, al-alata, orang yang miskin, ri'a asya'i, pengembala domba, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Apa maksudnya ini? Orang-orang miskin yang berlomba-lomba dalam, orang-orang miskin yang bahkan tidak sanggup untuk memiliki sandal, tidak sanggup untuk memiliki pakaian, tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhannya, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Kita akan lihat arahnya setelah ini. Tuman tolako, kemudian lelaki yang asing itu pergi. Ya.
Kemudian dia tiba-tiba pergi. Setelah dia bertanya ini, dia langsung pergi. Falabistu maliyan. Nah, kita akan lihat sebentar maknanya falabistu maliyan. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu, Umar mengatakan, menjawab pertanyaan Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya Umar tidak tahu. Qala, kemudian Nabi SAW berkata, memberitahu kepada Umar, fa innahu Jibrilu. Maka lelaki yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahammiyatuhu, keutamaan hadis ini. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata seorang ulama Ibnu Daqiq Al-Aid, hadza hadisun azimun. Bahwasanya ini adalah hadis yang agung. Hadis yang penting, hadis yang utama. Ishtamala ala jami'i wadha'ifil a'mali adh-dhahirati wal batinati. Di mana hadis-hadis ini memuat, di mana hadis ini berisi tentang amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang inti, amalan-amalan yang penting, baik itu amalan yang bersifat zahir yang nampak seperti salat, zakat, haji yang nampak, wal batinah, dan amalan-amalan yang tidak nampak, yang batin seperti keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab dan seterusnya. Wa ulumu syariati kulluha raji'atun ilaihi mutasyaibatun minhu. Ya, dan ilmu-ilmu syariat seluruhnya itu kembali kepada hadis ini. Ya. Ilmu-ilmu syariat yang luas itu kembali kepada hadis ini, berakar daripada hadis ini. Kenapa? Lima tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnati. Karena hadis ini ya keseluruhannya memuat tentang ilmu sunnah, atau ilmu tentang ibadah. Fahuwa kal ummi li sunnati, maka dia seperti induk bagi sunnah, bagi ibadah. Kama summiyat al-Fatihatu ummul Qur'an. Sebagaimana surah Al-Fatihah itu juga disebut atau dinamakan dengan induknya Al-Quran. Kenapa? Lima tadammanathu min jam'iha ma'anil Quran. Karena surah Al-Fatihah itu yang 7 ayat itu berisikan atau memuat atau terkandung di dalamnya makna-makna Al-Quran. Wa huwa minal ahadits al-mutawatirati, dan hadis ini juga merupakan bagian daripada hadis mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, li'annahu warada min riwayatin samaniyatin minas sahabati al-kiram. Karena hadis ini diriwayatkan oleh 8 orang sahabat yang mulia. Mereka diantaranya Abu Hurairah, Umar, Abu Dzar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir al-Ash'ari, dan Jarir al-Bajili radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Nah, itu tentang keutamaan, sedikit mengenai keutamaan hadis ini. Nah, kemudian kita masuk pada lughatul hadis atau makna atau penjelasan terkait dengan beberapa kalimat dalam hadis ini. Pertama kata bainama. Nah, baina. Jadi bainama ini terdiri dari 2 kata, ada baina dan ada ma. Di mana di mana baina zurfu zaman merupakan kata keterangan yang bermakna atau menunjukkan makna tempat. Ya, baina itu artinya di antara atau di tengah-tengah, di antara kami atau di tengah-tengah kami. Nah, bainana di antara kami atau di tengah-tengah kami atau di sisi kami. Nah, itu menunjukkan kata keterangan tempat. Wa ma zaidah, dan ma-nya ini adalah ma tambahan. Wa fi riwayatin baina, sedangkan di riwayat yang lain itu lafaznya adalah baina. Jadi di riwayat ini lafaznya baina ma nahnu julusun, sedangkan di riwayat yang lain baina nahnu julusun. Kurang lebih maknanya sama. Iz tola'a, iz harfun mufaja'atun, ini adalah
huruf yang bermakna tiba-tiba. Ay kharaja alaina faja'atan, atau maksudnya dia keluar kepada kami atau mendatangi kami secara tiba-tiba, tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Lelaki itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Maksudnya ay fakhidhai nafsih. Maksudnya adalah kedua pahanya sendiri, bukan di atas kedua paha Nabi ya. Kahayatil muta'addab, dan ini merupakan sikap yang beradab. Wa fi riwayatin Nasa'i, nah sedangkan dalam riwayatnya Imam Nasa'i disebutkan fawadu'a yadayhi ala rukbatayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayatnya Nasa'i. Ya. Wa riwayatul ula as-sahhu wal ashhar. Nah, akan tetapi riwayat yang pertama yaitu yang wawadu'a kaffaihi ala fakhidhaihi, yang lelaki itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, ini adalah riwayat yang lebih sahih dan lebih masyhur. Nah, akhbaroni anil Islam. Beritakanlah kepadaku tentang Islam. Maksudnya apa? Maksudnya akhbaroni an haqiqatihi wa a'malihi syar'an. Maksudnya beritakanlah kepadaku tentang hakikat daripada Islam dan juga amalan-amalannya. Wa kadzalika akhbaroni anil iman wal ihsan. Demikian juga maksud daripada kata beritakanlah kepadaku tentang keimanan dan keihsanan. Maksudnya itu adalah beritakanlah tentang atau beritahukanlah kepadaku tentang hakikat daripada keimanan dan hakikat daripada ihsan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami, kata Umar ini, kami heran kepadanya. Dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ai asabana al-ajab min halihi. Atau keheranan itu menimpa kami karena keadaannya orang ini, dari keadaannya orang ini. Ya, artinya mereka heran, para sahabat heran. Wa huwa yas'alu su'ala al-'ari al-muhaqqiq al-musaddiq. Dia bertanya tentang pertanyaan, tapi dia sudah mengetahui dan dia juga bahkan membenarkan. Au ajibna, atau kami heran, kata Umar dan para sahabat. Kenapa? Li'anna su'alahu yadullu ala jahlihi bil mas'uli anhu. Artinya pertanyaannya itu menunjukkan bahwa dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu terkait dengan apa yang ditanyakan. Wa tasdiquhu yadullu ala ilmihi bihi. Akan tetapi pembenaran yang dia lakukan atas jawabannya Nabi menunjukkan bahwa dia sudah tahu jawabannya. Sehingga para sahabat heran. Para sahabat heran karena biasanya orang-orang yang datang bertanya kepada Nabi itu memang mereka bertanya kalau bukan karena ingin merendahkan Nabi SAW, mereka bertanya memang karena mereka ingin tahu jawabannya. Mereka tidak tahu dan mereka ingin tahu. Nah, kemudian antu'mina billah. Nah, ini maksud daripada kata keimanan. Apa itu arti dari kata keimanan? Al-imanu lughatan, iman secara bahasa itu artinya adalah at-tasdiqu wal jazmu fil qalbi, adalah pembenaran, kemudian penetapan di dalam hati. Kita membenarkan, kemudian kita menguatkan, menetapkan di dalam hati kita. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, iman itu adalah at-tasdiqu bima dzukira fil hadis, adalah membenarkan, mempercayai atau meyakini apa yang disebutkan di dalam hadis. Meyakini Allah, meyakini malaikatnya, meyakini kitab-kitabnya dan seterusnya. Fakhbirni anis sa'ati. Beritakanlah kepadaku tentang kiamat. As-sa'ah. Atau maksudnya adalah akhbirni an waqti maji'i yaumil qiyamah. Ini maksudnya adalah beritakanlah kepadaku tentang waktu datangnya hari kiamat. Amaratuha, ini maksudnya amaratuha bi fathil hamzati, dengan difathahkan hamzahnya, adalah jam'u amaratin, jamak daripada kata amarah. Jadi amarah artinya al-alamatu atau tanda ya. Jadi amaratun artinya tanda-tanda. Wal muradu alamatuha allati tasbiqu qiyamaha. Yang diinginkan, maksud daripada tanda-tanda di sini artinya adalah tanda-tanda yang mendahului terjadinya kiamat. Nah, pasti ada tanda-tandanya, pasti ada ciri-cirinya kalau kiamat sudah dekat. Kata Jibril, beritahukanlah kepadaku
tentang tanda-tanda itu, tanda-tanda yang duluan terjadi, tanda-tanda yang terjadi sebelum terjadinya kiamat. Nah, kemudian ciri yang pertama tadi, terjadinya kiamat, cirinya yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita yang melahirkan majikannya. Rabbataha di sini dimaknai dengan sayyidatuha. Maknanya sama-sama majikan. Wa fi riwayati rabbuha. Dalam riwayat yang lain rabbaha. Rabbaha juga sama, artinya majikan. Tapi kalau rabbataha ini itu artinya majikan wanita. Sayyidah juga, sayyidatuha ini, sayyidatun juga artinya adalah majikan perempuan. Sedangkan rabbah ay sayyiduha atau sayyid itu artinya majikan laki-laki. Ini hanya perbedaan jenis kelamin. Wal makna, dan maksudnya adalah, nah ini nanti akan dijelaskan, diberikan tafsiran dari dua pandangan. Ya, tafsiran yang pertama itu berkaitan dengan konteks zaman dahulu, ketika perbudakan masih banyak terjadi. Nah, kemudian tafsiran yang kedua itu dari sisi zaman sekarang. Apa maksud dari seorang budak wanita yang melahirkan majikannya kalau dilihat dari konteks zaman dulu dan zaman sekarang? Nah, kita lihat dari konteks yang zaman dahulu ketika perbudakan masih banyak terjadi. Wal ma'na anna min alamatis sa'ati kasratu ittikhadil ima'i wa wat'ihinna bimulkil yamin. Ya, salah satu ciri-ciri kiamat itu zaman dulu adalah banyaknya terjadi majikan-majikan yang memiliki budak, terutama budak wanita, itu mereka digauli, ya, diperlakukan seperti istri. Nah, fayatina bi auladin hum ihrarun ka'abaihim, sehingga anak-anak yang lahir dari hubungan ini, ya, anak-anak yang dilahirkan oleh budak-budak perempuan ini dari hubungannya dengan majikannya, itu statusnya anaknya bukan budak, tapi statusnya sama seperti ayah mereka. Mereka statusnya adalah seorang majikan, seorang yang bebas dari perbudakan, seorang majikan. Fa inna waladaha min sayyidiha bimangzilati sayyidiha. Nah, maka anaknya ini yang lahir dari ibu yang seorang budak dan ayahnya yang seorang majikan itu menduduki kedudukan ayahnya. Menduduki kedudukan ayahnya. Menduduki kedudukan majikannya budak perempuan ini. Ya. Li'anna mulkal walid ta'irun ila waladihi. Karena kepemilikan seorang ayah itu akan terwariskan kepada anaknya, akan menjadi kepemilikan anaknya. Jadi budak itu zaman dulu itu sama seperti barang, sama seperti properti. Dia bisa diwariskan, bisa dihadiahkan, bisa diberikan kepada orang yang kita senangi. Itu sifatnya budak. Sehingga ketika seseorang memiliki budak, dia meninggal dunia, maka budaknya itu otomatis menjadi milik anaknya sebagai warisan. Nah, maka dari situ bahwa rabbuha min hadhil jiha, maka dari sini anaknya wanita, anaknya budak tadi itu menjadi majikannya dari arah sini karena dia warisan. Itu kalau dilihat dari konteks zaman dulu. Wakila, nah dikatakan juga ini tafsiran yang melihat konteks zaman sekarang. Maksud dari budak yang melahirkan majikannya itu maksudnya adalah kinayatun an kasrati uquqil auladi. Itu adalah sebutan untuk atau karena terjadinya banyak sekali kedurhakaan, ya, banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hatta yakhafa alwalad, ya, hatta yakhafa alwalidu min waladihi kama yakhafu ar-raqiqu min sayyidihi. Sampai-sampai karena saking banyaknya terjadinya kedurhakaan, banyak anak-anak yang durhaka, saking durhakanya sampai orang tuanya ini takut kepada anaknya sendiri, ya. Kama yakhafu ar-raqiq min sayyidih, sebagaimana seorang budak yang takut kepada majikannya. Nauzubillah min dzalik. Wal ibaratu kinayatun an fasadi zamani wa inqilabil ahwali. Dan ungkapan ini, ya, seorang budak yang melahirkan majikannya itu menggambarkan kerusakan zaman dan sudah terbaliknya keadaan atau kondisi. Dulu orang tua yang keras kepada anaknya, sekarang kebalikannya, anak yang keras kepada orang tuanya. Nauzubillah. Al-hufatu al-uratu al-alatu.
Al-hufatu jam'u hafin, jamak daripada kata hafin. Wa huwa man la na'la fi rijlaihi, dan dia adalah apa yang tidak memiliki sandal di kakinya. Mereka yang tidak memiliki sandal di kakinya, saking miskinnya. Al-uratu jam'u arin, jamak daripada kata arin. Wa huwa man la siyaba ala jasadihi, dan dia adalah mereka yang tidak memiliki pakaian di badannya, saking miskinnya. Al-alatu jam'u ailin, jamak daripada kata ailin. Wa huwa al-fakir, dan dia artinya adalah miskin, ya. Orang-orang yang miskin. Ri'au sya'i jam'u ra'in wa huwa al-hafiz. Jamak daripada kata ra'in, dan dia artinya adalah al-hafiz atau penjaga. Jadi kalau dikaitkan dengan hewan ternak, maka dia pengembala. Wa yujma'u ala ru'atin aidan atau ri'atin aidan, dan dia juga dijamakkan dengan kata ri'atin aidan. Wasya'u, adapun kata sya'u itu jamak daripada kata syatin atau syatun, ya kambing-kambing atau domba-domba. Wahia wahidatud do'ni, dan dia adalah salah satu hewan yang berbulu, sejenis kambing yang berbulu lebat, dan disebut juga dengan domba. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Maksudnya yabanuna al-abaniyata al-aliyata tafakhuran riya'an. Mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi, mereka meninggikan bangunan tafakhuran, ya, untuk menggambarkan kesombongan mereka atau karena kesombongan mereka, wariyaan, dan karena riya, ingin dilihat oleh orang bahwa mereka memiliki harta. Falabistu malian. Nah, ini maksud dari arti kata falabistu malian, intazartu waqtan tawilan, kata Umar, aku menunggu waktu yang lama. Ay ghabtu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa layalin, ya. Selama 3 hari Umar menunggu. Kama fi riwayatin summa laqaituhu. Kemudian Umar menemui Nabi. Jadi setelah lelaki tadi bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kiamat, ia langsung pergi. Dikatakan dalam satu riwayat, Umar itu sempat berusaha mengejar laki-laki tersebut, akan tetapi sudah tidak didapatkan lagi, karena setelah keluar masjid langsung tiba-tiba hilang. 3 hari kemudian baru Nabi SAW memberitahukan kepada Umar bahwa lelaki yang datang itu adalah malaikat Jibril. Baik, sekarang kita masuk pada bagian fikihnya. Ya, fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Fikih, kandungan fikih dalam hadis ini dan apa yang menunjukkan kepadanya. Yang pertama tuh sinus siyabi wal hayati, ya, memperindah pakaian dan perilaku. Memperindah pakaian dan perilaku. Yastahsinu irtida'a siyabi an-nadhifati wa tatayyubi birraihati az-zakiyah. Ya, di mana kita memperindah diri kita dengan menggunakan pakaian yang bersih, dengan menggunakan wangi-wangian, lidukhulil masjid, ya, untuk masuk ke dalam masjid, wa huduri majalisil ilmi, dan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, wa ta'addab fi majlisil ilmi wa ma'al ulama, serta beradab di dalam majelis ilmu dan bersama para ulama, ketika kita duduk bersama para ulama di majelis ilmunya. Fa inna Jibril alaihi salatu wassalam ata mualliman linnasi bihalihi wa maqalihi. Karena sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam datang untuk mengajarkan ilmu kepada manusia dengan keadaan dan kedudukannya. Kita ketahui bahwasanya malaikat Jibril merupakan sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Tapi ketika ia datang di majelis ilmu, ia datang dengan penampilan yang terbaik. Kemudian poin yang kedua, mahwal Islam. Apa itu Islam? Ya, al-Islamu lughatan, Islam secara bahasa, al-inqiyadu wal istislamu, adalah tunduk dan berserah diri lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala.
Wa huwa syar'an, dan Islam itu secara istilah, qaimun ala asasin khamsin, adalah mereka yang berdiri di atas 5 fondasi, di atas 5 pilar, ya, 5 asas. Apa itu? Yang pertama, syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa iqamus salati fi awqatiha, dan juga mendirikan salat sesuai dengan waktunya. Kamilatas syuruti wal arkani mustawfatas sunani wal adab, yang sempurna syarat dan juga rukun-rukunnya, serta terpenuhi sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Kemudian wa ita'uz zakati, menunaikan zakat. Wa shaumu syahri Ramadan, serta berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baitil harami marratan fil umri ala man qadrihi alaihi, ya. Kemudian berhaji ke Baitullah minimal sekali seumur hidup bagi mereka yang sanggup untuk melakukannya. Wa tawaffara lahu, dan terpenuhi baginya ma'unatas safar, ya, persiapan untuk safar atau bekal untuk melakukan perjalanan. Min zadi warrahilati, daripada perbekalan dan juga kendaraan. Wa nafaqatil ahli wal iyal, serta rezeki atau nafkah yang ia simpan untuk keluarga dan tanggungannya. Yang ketiga, mahwal iman. Apa itu iman? Al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman itu secara bahasa adalah meyakini, membenarkan, ya, mempercayai. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, iman itu adalah at-tasdiqu al-jazimu biwujudillahil khaliq, adalah meyakini, mempercayai, dan menetapkan di dalam hati biwujudillahil khaliq, ya, akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta. Wa annahu subhanahu wahidun la syarika lahu, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala esa, tunggal, satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa tasdiqu biwujudi khalqin lillahi humul malaikah, serta meyakini, membenarkan atau mempercayai bahwasanya biwujudi khalqin lillah, akan adanya makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Di antaranya mereka itu adalah para malaikat. Wahum ibadun mukramun, mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah, mereka tidak mengingkari perintah-perintah Allah, tidak membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, serta mereka senantiasa melakukan perintah-perintah Allah, apa yang Allah perintahkan. Khalaqahumullahu minan nur, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dari cahaya. La ya'kuluna, mereka tidak makan. Wala yattasifun bizukuratin wala unusatin, mereka juga tidak disifati dengan lelaki dan juga dengan perempuan. Wala yatanasalun, dan mereka juga tidak beranak. Wala ya'lamu adadahum illallahu ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiqu bil kutubi as-samawiyyati al-manzilati min 'indillahi ta'ala, serta kita membenarkan, mempercayai, meyakini akan kitab-kitab langit yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari sisinya, ya. Wa annahu syara'allahu qabla an tanalaha aydin nas bitahrifi wat tabdil, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala
sudah memperadakan kitab-kitabnya ini jauh sebelum disentuh oleh tangan manusia dengan perubahan huruf dan pergantian makna. Wa tasdiqu bi jami'ir rusuli allazina ikhtarahumullahu lihidayati khalqihi, serta meyakini mempercayai akan seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka sebagai wasilah menyampaikan hidayah kepada makhluk-makhluknya, kepada ciptaan-ciptaannya Allah. Wa anzala alaihimul kutuba as-samawiyyata, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada mereka kitab-kitab langit. Wal i'tiqadu anna rusula basyarun ma'sumun, serta keyakinan, kita berkeyakinan bahwasanya para rasul adalah manusia yang maksum, yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqu biyaumin akhir, serta meyakini adanya hari kiamat. Yab'atsullahu fihi an-nasa min kuburihim, di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia daripada kubur-kuburnya. Wa yuhasabuhum ala a'malihim, ya, serta mengisap amal-amal mereka, menimbang amal-amal mereka. Wa yujzihim 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, serta Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas amal-amal mereka. Jika amal mereka baik, fa khairun, maka balasannya juga baik. Wa in syarran, akan tetapi jika amalnya amalan buruk, syarrun, maka balasannya juga adalah balasan yang buruk. Wa tasdiqu bi anna kulla ma yajri fi hadzal kauni wa bi takdirillahi ta'ala, serta kita meyakini, mempercayai bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini, di semesta ini, adalah sesuai dengan takdir Allah, wa iradatihi, dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, li hikmati ya'lamuhullahu taala, begitu juga dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Hadhihi arkanul iman, inilah ia rukun-rukun keimanan. Man i'taqada biha naja wa faza, siapa yang meyakini, yang berpegang teguh dengannya, yang beriman dengan keimanan yang 6 tadi, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan. Wa man jahadaha dhalla wa khaba, akan tetapi siapa yang mengingkarinya, maka dia berada dalam kesesatan dan kerugian, kesengsaraan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabihi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah, dan siapa yang kafir, yang ingkar kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab, utusan-utusannya pada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah berada di dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh, kesesatan yang besar. Dan yang keempat, al-islamu wal imanu. Wa mimma taqaddama, dari apa yang telah berlalu, apa yang telah kita bacakan di atas tadi, ta'lamu anna al-islam wal imana haqiqatan mutabayinatani lughatan wa syar'an. Kita mengetahui bahwasanya Islam dan keislaman dan keimanan itu adalah dua hakikat yang jelas, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Wa hadha huwal aslu fil asma'il al-mukhtalifati. Ya, dan ini adalah asal, ya, yang asli daripada nama-nama yang, daripada istilah-istilah atau nama-nama yang berbeda-beda. Waqad yatawassau asy-syar'u wa yutlaqu ahaduhuma 'ala al-akhar 'ala sabilit tajawuz. Dan terkadang itu syariat meluaskan maknanya, ya, sehingga terkadang 'ala sabilit tajawuz, ya, untuk meringankan. Wala ibrata bi imanin duna islamin, maka tidak disebutkan orang seorang itu beriman
tanpa keislaman, ya. Kama la ibrata bi islami duna imanin, sebagaimana tidak disebut dengan keislaman tanpa adanya keimanan, ya. Li'annahuma mutalazimani, karena keduanya ini harus selalu saling bergandengan, saling beriring. Wala budda minal imani bil qalbi wal amal bil a'dha'i. Ya, maka wajib untuk keimanan itu di dalam hati dan beramal dengan anggota badan. Jadi mana keimanan letaknya di hati, sedangkan keislaman letaknya pada perilaku kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima, mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ya, wal ihsanu huwal ikhlas wal itqan. Jadi ihsan itu adalah kemurnian, keikhlasan dan kesempurnaan. Ya. Ay takhallus fi ibadatillahi wahdahu ma'a tamamil itqani ka'annaka tarahu waqta ibadatik. Ya, atau kemurnian atau keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, ma'a tamamil itqani, dengan kesempurnaan sifat-sifat salatnya, kesempurnaan ibadahnya, rukun-rukun ibadahnya, syarat-syarat ibadah. Ka'annaka tarahu waqta ibadatihi. Akan-akan engkau melihat Allah di waktu ibadah. Ya. Fa illam taqdir ala dzalik, tapi ketika engkau tidak sanggup untuk hal yang demikian, kita tidak sanggup menghadirkan perasaan seakan-akan melihat Allah, fatadzakkar annallaha yushahiduka. Ya, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Wa yara minka kullu saghirin wa kabirin, dan menyaksikan darimu baik kecil maupun besar. Kemudian yang keenam, as-sa'atu amaratuha, hari kiamat dan tanda-tandanya. Ilmu waqti kiamati mimma ikhtassallahu bi'ilmihi. Ya, pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat adalah pengetahuan yang hanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Walam yatla alaihi ahadan min khalqihi wa malakan mulukan kana aw rusulan. Ya. Maka tidak ada seorang pun di antara makhluknya, di antara ciptaannya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Baik ia berupa malaikat ataupun rasul, nabi. Malaikat dan rasul pun tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat itu dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Walizalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat Jibril, "Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Bahwasanya yang ditanyai tentang hal tersebut itu tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad kapan kiamat, Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Begitu juga dengan malaikat Jibril yang tidak tahu kapan terjadinya kiamat tersebut. Walakinnahu ajabahu, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril an ba'di amaratiha, tentang beberapa tanda-tanda kiamat. Allati tasbiquha wa tadullu ala qurbiha. Yang dimana tanda-tanda tersebut terjadi sebelum terjadinya hari kiamat, dan tanda-tanda tersebut menunjukkan akan dekatnya waktu kiamat. Di mana tanda-tanda tersebut adalah diantaranya fasaduz zaman, rusaknya zaman, wa da'ful akhlak, dan rusaknya atau lemahnya akhlak. Haitsu yaksuru uququl auladi wa mukhalafatuhum li abaihim fa yu'amalunahum mu'amalat as-sayyid li 'abidihi. Ya. Dari sisi banyaknya terjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dan perselisihan mereka terhadap orang tuanya dalam interaksi mereka. Bahkan di antara mereka ada yang memperlakukan orang tuanya sebagaimana atau seakan-akan seorang majikan yang memperlakukan budaknya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian merupakan tanda-tanda kiamat berikutnya adalah in'ikasul umuri wa ikhtilatuha. Ya.
adalah terbaliknya perkara-perkara, terbaliknya urusan-urusan, dan bercampurnya keadaan. Terbaliknya keadaan dan bercampurnya urusan. Ya. Hatta yusbihu asafilun nas mulukal ummah waru'usaha. Sampai-sampai orang-orang yang paling miskin di kalangan manusia menjadi raja dan menjadi pemimpinnya di kalangan tengah-tengah umatnya. Ya, hal ini bisa kita lihat dari bagaimana sejarahnya bangsa Arab. Kita mengetahui sekarang bahwasanya bangsa Arab merupakan bangsa yang kaya karena minyaknya. Ya, tapi bagaimana kondisi mereka sebelum mereka mendapatkan minyak? Mereka itu adalah orang-orang miskin yang tidak punya sandal, tidak punya pakaian. Rata-rata adalah pengembala, ya, pengembala kambing, pengembala domba. Di antara mereka ada juga yang berdagang. Akan tetapi keadaan mereka berubah ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah. Ya, berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Tentu saja keadaan seperti ini tidak terjadi pada satu bangsa saja, tapi terjadi pada setiap manusia, pada setiap orang, di mana ketika ia diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mereka ada yang menampakkannya dengan membangun bangunan yang tinggi. Ya. Wa tasnidu al-umura li ghairi ahliha, dan juga salah satu ciri kiamat adalah banyaknya orang yang menyandarkan urusannya kepada mereka yang bukan ahlinya. Wa yaksuru al-mal fi aidin nas, serta banyaknya harta di tangan-tangan manusia. Wa yaksuru al-bazakh was-sarf, serta banyaknya terjadi kehidupan orang-orang yang memiliki kehidupan yang boros, yang foya-foya. Wa yatabahan nasu bi'ulu al-bunyan, serta manusia yang membanggakan diri, yatabaha, membanggakan diri, bi'ulu al-bunyan, bi'uluwil bunyan, dengan ketinggian bangunan. Wa kasratul mata'i wal asas, serta banyaknya barang-barang perabot rumah tangga. Ya, wa ta'ala 'alal khalqi, serta dia juga meninggikan dirinya di atas makhluk yang lain, di atas manusia yang lain. Wa yamliku umurahum man kanu fi faqrin wa bu'sin, serta dia menguasai urusan-urusan orang-orang miskin dan orang-orang yang sengsara. Wa ya'ishuna 'ala ihsanil ghair, serta mereka hidup daripada kebaikan orang lain, minal budu war ru'ati wa ashbahuhum, daripada orang-orang miskin, orang-orang pedalaman, dan yang menyerupai dengan mereka. Kemudian as-su'alu 'anil ilmi, ya, poin berikutnya adalah pertanyaan bagian daripada ilmu. Al-muslimu innama yas'alu amma yanfa'uhu fi diniha au akhiratihi. Orang muslim itu adalah mereka yang bertanya, ya, sesungguhnya dia bertanya tentang apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Wa yatruku as-su'al, dan dia meninggalkan pertanyaan an man la faidata fih, pertanyaan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Kama yanbaghi liman hadara majlisal ilmi, sebagaimana wajib bagi siapa yang hadir di majelis ilmu, wala misa anal hadirina bihajatin ila mas'alatin ma, dan dia merasakan, dia mengetahui bahwasanya orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini, mereka hadir dengan membawa hajat, kebutuhan. Mereka memiliki kebutuhan serta masalah yang tertentu, ya, masalah tertentu, nakirah. Walam yas'al anha ahadun, akan tetapi tidak ada yang berani bertanya dalam majelis ilmu itu. Ayyas ala huwa, maka bertanyalah ia, ya, bertanyalah anha, tentangnya, tentang masalah tersebut. Wa in kana huwa ya'lamuh, walaupun dia mengetahui jawabannya. Liantafi'a ahlul majlis bil jawab, supaya orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu mereka bisa mengambil manfaat daripada jawaban yang diberi.
Wa man su'ila an syai'in la ya'lamuhu wajaba 'alaihi ay yaqula la a'lam. Dan barang siapa yang ditanyai tentang sesuatu akan tetapi ia tidak mengetahui jawabannya, maka wajib bagi ia untuk mengatakan la a'lam, aku tidak mengetahui. Wadzalika, dan yang demikian itu, bahwasanya mengatakan saya tidak mengetahui adalah dalilu waru'ihi wa taqwahu wa ilmihi as-sahih, adalah tanda bukti bahwasanya dia orang yang tawadu, yang bertakwa serta memiliki ilmu yang benar. Karena terkadang ada orang yang tidak tahu jawabannya tapi dia tetap menjawab sehingga solusi yang diberikan tidak sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Min asalibit tarbiyah, bertanya juga merupakan bagian daripada metode pendidikan. Tariqatus su'ali wal jawab, ya, metode soal dan jawab. Min asalibit tarbawiyati an-najihati qadiman wa hadisan, merupakan bagian daripada metode pendidikan yang selalu berhasil, baik itu dari dulu, ya, baik itu dari zaman dulu maupun zaman sekarang. Waqad takarrarat fi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bi katsirin minal ahadits an-nabawiyah, di mana hal ini sering terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya, maka seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan pertanyaan. Wahai sahabatku, tahukah kamu tentang ini? Tahukah kamu tentang itu? Maukah aku beritahukan kepadamu tentang ini dan itu? Pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mendahulukan dengan pertanyaan. Kenapa? Lima fiha min lafatin tibahi as-sami'ina wa i'dadi azhanihim litalaqqil jawab as-sahih. Ya, karena dalam bertanya, ya, di dalam bertanya itu nanti akan menarik perhatian para pendengar dan membuat mereka bersiap untuk menerima jawaban yang benar. Nah, maka Nabi SAW sering sekali bertanya untuk membuat para sahabat makin penasaran. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lamu bissawab. Ya, demikian hadis kedua terkait dengan keislaman, keimanan, dan keihsanan. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada hadis yang baru saja kita dengarkan dan juga penjelasannya. Kemudian insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan bahasan kita di hadis ketiga terkait dengan rukun keislaman dan pilar-pilarnya yang utama. Allahu a'lamu bissawab.